Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Dr. Abdul Qadir Jailani, editor di Jurnal Bestur UNS yang insya Allah dirahmati Allah dan dalam waktu dekat akan ada kabar baik tentang cacing scopusnya. Yang saya banggakan para peserta di ruang Zoom ini, ya beberapa saya kenal, beberapa teman dekat saya, ada Pak Yordan Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, editor juga di Jurnal Media Hukum, yang cacing scopusnya juga sudah bergeliat luar biasa. Kemudian ada Pak Bahrul, Muhammad Bahrul, ya ini kawan karib saya juga dari Lentera Hukum Universitas Negeri Jember. Kemudian ada Mas Nur Ade Putra juga, tim task force dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk submit ke DOAJ. Jadi ini dipantau oleh tim task force, Cak. Jadi kemudian ada Bu Putri, managing editor dari Legality, juga ada Bu Istian, kolega kami di Jurnal Dedikasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara malam hari ini. Tadi kata Bu Nur Hayati, orang gila jurnal itu acaranya malam-malam ya. Nah, nggak terima malam gitu ya. Bahkan kalau lagi ngoding kayak Mas Bahrul itu benahin tampilan appearance di OJS itu bisa sampai pagi, malam ke pagi. Maka tak lain tak bukan ini adalah karena nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini adalah acara perdana. Sebenarnya kami sudah menggagas sudah cukup lama, tapi qadar Allah ya baru bulan ini bisa terlaksana, dan mungkin ini juga menjelang akhir bulan. Beberapa kampus juga sudah masuk perkuliahannya. Nama acaranya adalah Legality Care, gitu ya. Tidak seperti yang di Amerika itu kok, tidak. Jadi ini Legality Care. Kami berikhtiar, insya Allah minimal sebulan sekali akan mengadakan serial webinar dengan topik-topik yang mungkin insya Allah bermanfaat bagi pengelola jurnal, tidak hanya pengelola jurnal, tapi nanti ke depan juga bagi author ataupun reviewer dan sebagainya. Nah, kebetulan bulan ini kita mulai dari DOAJ, gitu ya, karena DOAJ ini semakin kesini semakin sulit, gitu, semakin banyak pertanyaan yang bikin gagal lolos, dan banyak kemudian beberapa kampus yang termasuk kampus saya S3 itu mensyaratkan terbit di jurnal terindeks DOAJ. Ya, jadi begitu saya tahu ada teman yang jurnalnya terindeks DOAJ, saya melihat ada cahaya kecerahan untuk saya segera lulus. Gitu. Jadi makanya alhamdulillah ini kita akan bahas tentang tips trik cepat terindeks di DOAJ. Kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang muslim bisa mengikuti saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi pemateri dan juga bagi para peserta secara umum. Tidak ada CV yang bisa saya perkenalkan. Mungkin saya bisa ya sekedar apa yang saya tahu ya. Pembicara kita pada malam hari ini yang akan sharing, ini best practice saja sih sebenarnya, adalah Dr. Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya bukan putra Jawa, karena beliau ini orang mana, Mataram, Lombok ya Cak ya, saya kok lupa. Orang luar Pulau Jawa yang ternyata sukses menaklukkan Jawa, luar biasa pengalaman hijrahnya gitu ya. Nah beliau saat ini home base-nya di Universitas Negeri 11 Maret. Maret ya. Oh ya, S-nya saya sampai lupa. Surakarta apa 11 Maret ya. Ini sering ketipu saya gitu. Nah, beliau merampungkan gelar doktornya juga dari UNS dan beramanah sebagai editor di Bestur. Nah, beliau memiliki cerita-cerita tentang DOAJ. Dan nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan best practice dari Mas Abdul Qadir. Masih sangat muda, jadi kalau dipanggil Pak ya mungkin nggak pantas ya. Nah, jadi ini
Mas Abdul Qadir Jailani ini juga alumni LPDP, makanya tadi virtual background awalnya adalah mata Garuda karena beliau alumni LPDP. Tanpa panjang kali lebar karena nanti jadi volume. Nah, jadi saya akan mempersilahkan waktu dan tempat virtual untuk Mas, biasanya panggilannya Aki J atau Mas Qadir ya. Silahkan. Monggo, Cak. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat dan yang saya muliakan dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Cak, Gus Ati, apakah suara saya terdengar, Gus? Terdengar jelas, backgroundnya juga Baik. bagus. Ya, baik. Sebenarnya saya malu untuk bicara di sini, apalagi ada Gus, ada Mas Fatih gitu kan. Karena ya jujur, saya orang hebat juga bukan gitu kan. Ya, ngelola jurnal juga saya tidak sehebat Mas Fatih karena tidak bisa ngelola jurnal itu saya sudah dipecat juga sudah gitu kan. Ya buat jurnal sendiri akhirnya. Saya lebih senang sekarang ngelola jurnal di luar karena saya tidak bisa lagi sekali Ibu dan Bapak sekalian tidak sehebat Mbak Putri, Mas Fatih gitu kan. Dia karirnya lumayan hebat. Saya ini ya bagaimana ya, makanya bingung diminta sama Mas Fatih ini untuk bicara soal DOAJ. Dari segi pengalaman, lebih pengalaman Mas Fatih, dari segi pengetahuan juga saya tidak hebat-hebat banget gitu kan. Terus dari segi yang lain juga tidak ada yang perlu ditampilkan. Tapi Ibu dan Bapak sekalian, mungkin saya menduga nih, mungkin karena jurnal yang saya ikut bukan mengelola lagi sekali, keliru. Yang saya ikut menjadi editor di situ ternyata lebih dulu terindeks dan di DOAJ, dan kebetulan juga saya ikut, jadi bukan ikut terlibat tapi ikut memperhatikan perkembangannya dari 0 sampai 100. Nah, kalau kita bicara DOAJ memang menjadi menarik Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Terus yang kedua, kenapa DOAJ ini diburu kalau kita lihat data statistiknya di datanya DOAJ, Indonesia ini masuk 5 besar menjadi jurnal yang paling banyak di indeks di DOAJ. Jadi saya juga sangat yakin nih Cak, insya Allah 20 tahun ke depan kita memang penguasa jurnal. Saya sudah mulai menduga itu di Scopus maupun di WOS. WOS ini agak susah sedikit, Scopus. Terus yang selanjutnya teknisnya gimana? Saya lagi sekali mohon maaf Cak gitu kan, saya tidak berani menampilkan slide, nanti saya keliru dan salah menampilkan slide gitu kan. Lebih baik ke praktiknya aja langsung. Ya, gitu kan. betul. Best practice-nya mungkin Ya. cerita dari persiapan ya, Cak ya. Ya, Kalau mulai saya sih jurnal saya ini kan 3 kali submit dan ditolak terus sampai di embargo 6 bulan gitu kan. Nah, ini gimana caranya? Kayaknya Bestur ini kan baru sekali dan langsung diterima. Nah, bagi dong BTS ya, behind the skin. Nah, itu lain. Baik, caranya Ibu dan Bapak sekalian, sebelum maju ke ke DOAJ, sebenarnya kami tidak ngawur-ngawur banget gitu. Walaupun banyak orang yang berani, banyak orang yang menyatakan Bestur ini jurnal paling ngawur se-Indonesia. Bahkan ada seorang asesor mengatakan Bestur ini baru muncul langsung sita 2, tapi ya enggak apa-apa aja gitu kan. Yang penting kaidah dan ketentuan kami penuhi. Nah, ketika Ibu dan Bapak sekalian mau maju ke DOAJ, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada Ibu dan Bapak semua apa sih yang dinilai di DOAJ sampai saat ini. Yang dinilai sama aja sih, sepertinya tidak ada yang berbeda. Ini bentuk formnya nanti saya akan kirimkan, saya bagikan ke Ibu dan Bapak sekalian supaya tidak bingung, lalu dipersiapkan di jurnal masing-masing. Pertanyaannya pertama di DOAJ ini kita bedah dulu nanti satu persatu, tapi saya buka dulu Cak satu persatu. Pertama, apakah ini ada pernyataan open access? Open access, kebijakan open access. Ini diperhatikan. Kalau ada yes, silahkan diklik ini ya. Nanti Ibu dan Bapak sekalian juga bisa mencontek di Bestur.
Ini yang terbaru Mohon dan maaf hukum. ya, sambil buka tab jurnal besturnya, Cak. Nanti biar teman-teman langsung bisa Ya, secara nyata ya. Nanti oke, ini di bestur ada di sini gitu-gitu kan siap. ya. Heeh. Oke, siap. Sorry. Nah, open access prinsipnya Ibu dan Bapak sekalian, ini saya buka dulu. Semua pertanyaan yang di sini itu harus ada di side menu kanan. Ini penting sekali, side menu kanan. Ketika semua pertanyaan ini tidak di side menu, meski di minggu pertama sudah di reject sama DOAC. Itu apa namanya catatannya. Side menu di sini itu penting. Banyak orang yang mengatakan Bestur ini menjadi file project untuk yang hukum. Ini kata teman-teman dari JI karena ini hukum yang terakhir kali terindeks. Silahkan Ibu dan Bapak sekalian. Prinsipnya semua yang ditanyakan harus di kanan. Lah kalau tidak di kanan gimana? Biasanya kalau tidak di sini, biasanya tim asesor itu bisa melacak di sini di about-nya ini. Kalau tidak bisa dilacak di sini, hati-hati. Meski di minggu pertama di DOAJ ini pasti di ini, meski dibombardir. Ada keterangan bahwa jurnal Anda tidak lolos. Ada dua pilihannya, Ibu dan Bapak sekalian. Mau ditaruh di atas monggo, mau ditaruh di bawah juga monggo. Kalau tidak ada di dua-duanya bisa dikejar di about, tapi tidak menggunakan akun GM. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian yang perlu kita perhatikan. Akunnya ini side menu kiri kanan atas ini headernya ini perlu diperhatikan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yang pertama di sini terkait dengan open access policy. Nah, nanti contohnya di sini nih Ibu dan Bapak sekalian sudah ada di sebelah kiri sebentar. Ini masih agak lola sedikit. Maaf karena ini wifi agak tidak sekencang di tempatnya Mas Pati itu kan. Ini ada open access policy. Sorry. Terus kita lanjutkan aja dulu gitu, Cah. Nah, terus nanti di jurnal ini karena ini yang mau dibedah ini, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini belum ada open access policy dan arsipingnya ini dipisah, Cak. Karena ini yang ngundang ada legality, saya bedah yang legality dulu. Nah, nanti kalau Ibu dan Bapak sekalian mau dibedah, monggo. Kita juga siap untuk membedahnya. Saya juga Nomornya siap. Cak ditulis ya di kolom Ya, komentar nanti biar ya, teman-teman bisa sharing sama ya, jenengan. ya. Ya. Ya, siap. Open access policy ini dipisahkan, Cak. Untuk arsipnya sama open access policy itu dipisahkan. Jangan sampai ada D. Ini ya untuk yang pertama dulu. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah nama sesuai dengan ISSN? Legality ini kalau saya cek ya mohon maaf loh saya. Lagi sekali mohon maaf. Jangan tersinggung loh, jangan marah-marah ke saya. Mohon maaf. Ini bingung ini si asesornya, si reviewer, si editornya dari jurnal dari DOAC ini. Ini anak kalimat atau tidak? Padahal kalau kita lihat ISSN-nya di sini legality .2 jurnal ilmiah hukum. Nah, jadi di sini harus rata hurufnya. Misalkan dia sebesar gini ya sebesar gini. Ini juga ada pertimbangan. Ini biasanya kalau seperti ini, Cak Patih, biasanya di rejectnya itu ya mohon maaf ya, ini dari berdasarkan di rejectnya di bulan kedua. Bulan kedua itu mesti 24 di-reject. jam. Di rejectnya 24 jam. Itu beda, Cak. Kalau yang itu yang ininya tidak ada side plug ini di sebelah kanannya tidak lengkap. Itu Iya, biasanya iya. penyebabnya. Siap, Tapi siap. kalau bulan kedua itu udah masuk ke setengah substansi. Nah, termasuk salah satunya ini. Makanya ini perlu diperbaiki. Terus yang selanjutnya ini juga perlu jadi catatan. Ini menaruh ISSN, ISSN-nya nih lihatlah di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang sudah sepupus. Mohon maaf, ini rata-rata caranya naruhnya teman-teman semua, Ibu dan Bapak sekalian, biasanya agak menarik ditaruh. Misalkan di sini, nih P strip ISSN sama E ISSN. Ini jadi catatan yang selanjutnya. Jadi jangan sampai ini ISSN .2 terus apa, sebaiknya disingkat aja seperti ini, dibuat agak menarik sedikit.
Itu kira-kira untuk yang selanjutnya. Nah, ini terkait dengan penamaan. Jadi untuk nama jangan sampai ada, kalau tidak ada di ISSN-nya jangan ditambahkan Bestur ya Bestur. Kalau jurnal legality, legality.2 jurnal ilmiah hukum. Jadi di sini harus sama rata, tidak boleh ada yang besar, tidak boleh ada yang kecil. Setahu saya itu jadi permasalahan. Kalau ini tidak segera dibenahi, biasanya akan jadi masalah di selanjutnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, biasanya yang ditanyakan ini kita bahas soal ISSN sama E. Ini jadi masalah. Ini jadi momok juga. Jangan sampai salah. Biasanya baru bisa terindeks di DOAJ itu biasanya dua edisi setelah E-nya keluar, EISSN-nya keluar atau ISSN-nya keluar. Jadi tidak ada masalah. Saya kira jurnal legality sudah bisa. Nah, ini yang jadi sering keliru juga yang terakhir. Soal keyword. Keyword yang sering digunakan. Keyword ini tidak sembarangan ternyata menggunakan. Ini pengalaman saya menggunakan dan ini nanti pasti dikonfirm lewat email. Lewat email di bulan kedua. Sama mereka atau di bulan ketiga. Satu kita lihat jumlah artikel yang publish di sini. Ini lagi sekali Bu dan Bapak sekalian, jumlah artikel yang publish dan fokus and scope kita apa. Jadi kalau administrative law ya otomatis harus ada jurnal, semua isi keyword yang ada di sini ini harus muncul di artikel-artikel yang dipublish. Misalkan kalau dimunculkan di sini misalkan tax law harus ada jurnal tentang pajak dong di Bistur gitu kan. Terus yang selanjutnya kalau ada tentang pertambangan berarti di Bistur harus ada. Semua yang dimunculkan ini harus ada di artikel yang sudah dipublikasikan. Ini catatannya yang sudah dipublikasikan. Makanya hati-hati memilih keyword. Jadi kalau memilih keyword, lagi sekali kita lihat jurnalnya kira-kira trendsnya misalkan jurnal legality ini apa misalkan. Sekarang kalau kita lihat soal pernikahan, misalkan pernikahan. Nah, terus yang selanjutnya soal finansial, misalkan. Atau selanjutnya misalkan soal keadilan, misalkan. Atau selanjutnya apa? Pilih keyword yang kira-kira bisa menggawangi. Kalau kalau dikonkretkan ya kira-kira fokus and scope lah. Kira-kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Ini untuk yang keyword ini hati-hati milih dan jangan coba-coba kalau misalkan sudah memunculkan keyword ini tapi di artikelnya dicek sama reviewernya tidak ada. Ini yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Silahkan tidak ada masalah, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris juga boleh, bahasa yang lain juga diperbolehkan. Nah, untuk kampus, untuk publisher juga tidak ada masalah. Kalau kampus saya kira sudah beres lah, tidak ada masalah. Ini pilihannya nanti yang publishernya Ibu dan Bapak sekalian, pilihlah yang kampus. Jadi jangan pilih yang society. Kalau yang society ini biasanya untuk yang di luar kampus, jurnal-jurnal yang di luar kampus. Ini paling banyak kesalahannya di dunia ini. Soal copyright. Copyright kita hati-hati, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau terkait dengan copyright, biasanya kekeliruan kita biasanya kalau ada di sini, biasanya di DOAJ itu paling disenangi sama DOAJ, Ibu dan Bapak sekalian, itu sisi buy. Kalau kita lihat yang paling disenangi oleh DOAJ lagi sekali adalah sisi buy. Maka saya sarankan pakailah sisi buy. Nah, pertanyaannya kalau sekarang ada yang sudah publish tapi tidak menggunakan sisi buy, tidak masalah. Tapi peluang untuk diterimanya di DOAJ ini lumayan strict. Maka kalau copyright-nya ini sebaiknya Ibu dan Bapak sekalian pakai sisi buy. Nah, ketika kita pakai sisi buy, Ibu dan Bapak sekalian, ini nanti silahkan di copy paste yang punyanya Bestur, tidak ada masalah. Saya juga copy paste dulu dari jurnal teknik. Sorry, ini kok munculnya kayak gini. Biasa ini lagi error laptopnya. Ini copyright. Bunyinya Ibu dan Bapak sekalian. Ini saya tampilkan dulu. Sorry, ini agak sedikit. Waktunya beli, Cak. Apanya? Waktunya beli baru. Siap. Mungkin ini laptopnya, Cak ya. Oh ya, ini.
Copyright, sorry. Ini copyrightnya Ibu dan Bapak sekalian ada 4 isinya. Pertama sisi by. Kalau sisi by ya sudah. Kalau sisi by intinya Ibu dan Bapak sekalian, maka dia tidak muncul di sebelah kanan sini. Jadi jangan pernah ada apa namanya copyright transfer. Kalau misalkan sudah sisi by, terus ada tool di sini, ada header di sini, ada salah satu tampilan di sini yang menunjukkan copyright transfer, berarti itu bukan sisi by, tapi itu adalah sisi by SH. Itu apa namanya cara melihatnya yang paling gampang. Terus yang kedua harus konsisten juga. Ini kemarin kalau saya lihat legality di tampilannya sisi by, tapi di artikelnya ternyata sisi by SA. Itu juga perlu diperhatikan di setiap artikel. Di setiap artikel yang akan dimunculkan di apa namanya di yang akan dimunculkan di DOAJ. Terus yang selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, ini pertanyaan yang contoh artikel misalkan yang bisa jadi contoh. Nah, ini tolong artikel yang jadi contoh ini nanti tak kasih tahu teknisnya bagaimana cara memilih artikel. Nanti kita akan bedah punyanya siapa namanya. Ini dia ngecek bagaimana kami mengetahui misalkan copyright notice ini dipakai di artikelnya, maka nanti disuruh menampilkan misalkan copyrightnya salah satu artikel yang ditampilkan, lalu nanti akan dicek di artikelnya apakah artikelnya ini sesuai dengan author guideline atau tidak. Ini. Terus yang selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, nah ini yang menjadi banyak sekali permasalahan. Kita akan bedah satu-satu aja dari jurnal ini. Jadi jurnalnya legality. Kita bedah satu persatu Ibu dan Bapak sekalian. Kalau ini mau maju ke DOAJ, ada beberapa catatan. Kita akan cek misalkan copyright notice-nya. Copyright-nya di sini bilangnya, oke, ini tidak ada masalah, open access. Kita akan cek di jurnalnya, ini apakah benar CC BY atau nah, ini ternyata CC BY atau CC BY yang lain gitu kan. Ini ternyata ini CC BY SA gini Mas Fatih. Iya, kemarin itu bermasalah di situ. Nah, ini monggo aja kalau saya sarankan lebih baik CC BY aja, jangan CC BY SA. Kalau CC BY SA itu nanti agak susah untuk masuk. Itu aja saran saya sih. Kalau mau gitu kan. Kalau tidak mau ya monggo aja gitu kan. Ini Siap. cuma sekedar saran. Ini CC BY SA, CC BY aja jangan CC BY SA. Terus yang selanjutnya ini yang sering jadi permasalahan Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita lihat jurnalnya Bang Fatih ini misalkan kita cek per review proses. Kita cek di sini per review prosesnya. Ini bilangnya adalah dikit aja ngeceknya double blind. Double blind review. Ini udah pakai 2. Jadi yang dimasukkan di sini adalah double blind. Tapi kalau kita lihat editorial timnya di sini, Cak, gitu kan. Dengan jumlah komposisi artikel yang dipublish di sini, kalau kita cek misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau kita lihat cek artikel yang pertama kali yang terakhir kali di sini ternyata jumlahnya tidak sesuai, tidak seimbang dengan ini. Tidak seimbang dengan tidak seimbang dengan catatan yang di sini yang double blind itu. Double blindnya yang ini kalau kita lihat artikelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 berarti 12. Kalau 10 minimal 20 karena double. Dari sini aja sudah pasti di reject di minggu pertama. Itu catatannya. Mohon diperhatikan. Ini menjadi catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, ini apakah editorial timnya, tim editorsnya ini seimbang enggak dengan jumlah artikel yang dipublish dengan ketentuan yang ada di review proses. Ini yang perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, yang perlu diperhatikan adalah yang dilampirkan ke DOAJ itulah di editorsnya, bukan reviewersnya. Maka kalau saya sarankan editorsnya diperbanyak, terus nanti reviewernya tidak perlu 10 aja tidak ada masalah. Yang penting diperbanyak adalah editors. Boleh enggak misalkan reviewer ini ditaruh di editor, boleh aja enggak ada masalah. Itu yang kami lakukan kemarin di Bistur. Dan itu menjadi catatan yang paling banyak diperbincangkan kemarin. Kok
editornya sama dengan reviewer. Kata DOAJ itu tidak ada masalah dan itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh jurnal-jurnal internasional di luar negeri. Ini untuk yang editor dan jumlah artikel yang publish. Kalau di sini lagi sekali ini perlu dipertimbangkan lagi dan ini tentu menjadi catatan kita bersama. Terus yang selanjutnya, ini yang perlu juga soal author guideline. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal artikelnya, kalau kita sudah bicara tadi soal artikelnya, sesuai enggak dengan komposisi editornya, ini tidak sesuai. Terus yang selanjutnya, DOAJ itu sekarang mulai berpindah menilai author guideline yang sering orang bilang bahwa kok DOAJ mengomentari substansi artikel. Dia tidak mengomentari substansi artikel, tapi dia melihat author guideline. Author guideline ini lagi sekali, ini harus muncul di sini, Cak. Nanti tolong ditaruh di kanan di sini author guideline-nya, gimana teknis untuk penulisan. Yang biasa kita kenal dengan yang ini disalin biasanya, yang apa namanya, yang template-nya disalin. Nah, kita akan cek bedah coba satu persatu. Ini kita cek aja sekarang jurnalnya. Ini 15 Word. Benar-benar kalau yang ini mohon copy editingnya diperhatikan benar ketika mau maju ke jurnal ke DOAJ. Ketika author guideline ini tidak sesuai dengan ini pasti di reject. Maka di sini Ibu dan Bapak sekalian, author guideline-nya mohon diperhatikan benar penerapannya dengan dengan yang ada di jurnal. Saya pengen tes satu. Ini. Saya pengen tes satu. Nih. Misalkan katanya ini Mas Fatih, di sini artikelnya katanya lagi sekali. Katanya Mas Fatih ini titel artikelnya harus pakai Gramon 18 PT terus 15 kata. Saya mau cek judul yang pertama misalkan yang ini. Apakah sudah 18 kata? Kita bisa lihat semua ini pasti kurang dari 18 kata. Maka dia akan lolos. Kalau yang ini tim DOAJ itu ngecek semuanya. Jadi artikel yang terakhir publis itu dicek satu persatu dikuliti sama tim DOAJ. Nah, terus yang selanjutnya yang dicek ini adalah soal yang ini. Apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang di sini, misalkan autornya sudah lengkap, afiliasinya, departemen, universitinya, city, provinsinya, kode posnya atau country-nya. Kita akan cek misalkan di sini PDF-nya. Kita cek satu artikel di sini, artikelnya Pak Fauzan dari dari UAD. Nah, kalau kita cek di sini, maka kita akan cek yang pertama di sini. DOAJ juga ternyata ngecek semua. Serumit gini dia ngecek, seribet gini dia ngecek, ternyata dia masuk. Dia tidak melihat proses, tapi apa yang ditampilkan di author guideline pasti dicek satu persatu. Tidak akan dilewati dan pengecekannya manual. Makanya terindeks di DOAJ itu paling cepat 2 bulan kalau tidak ada masalah. Yang paling lama itu bisa 6 bulan, bisa 7 bulan. Nah, ini saya buka satu artikelnya. Apakah misalkan abstrak katanya di sini ditulis dengan 10 kata, terus 150 sampai 300 word. Kita cek sekarang di sini. Mohon maaf agak lama karena harus mendownload artikelnya. Nah, baik. Nah, ini coba saya ambil karena ini dicek juga Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Maka perhatikan juga kalau tadi katanya 150 sampai 300. Ini kalau saya cek berapa sih gitu. Apakah lebih dari 300 atau kurang dari 150? Oke. Kok jadi kayak gini? Kok sampai dipindah ke Word gitu ya ngecek? Iya, sampai dipindah, Cak. Ini kebetulan kemarin benar-benar saya alami, saya lihat langsung orang ini. Oh, ini 185. Ini lolos, tidak ada masalah. Dicek benar-benar satu persatu dicek kalau yang ini. Nah, selanjutnya katanya di sini isinya dari auto dari abstrak ini adalah pertama dia berisi soal ini reader manuskrip ini dari tujuan ya
tujuan, terus metodologi, terus apa isinya dan apa isinya atau kira-kira temuannya. Kalau kita lihat di sini, Cak, kalau kita lihat di sini, ini tiba-tiba, ya mohon maaf, ini tiba-tiba ada ini tiba-tiba ada ini, adalah di sini adalah terbelakang. Ya, ini benar-benar dibongkar dan ini catatan. Mohon nanti ini boleh diperbaiki kok sama autor. Saya kemarin bertengkar sama Pak Lukman. Mohon maaf, kami sudah ngundang Pak Lukman ke UNS. Katanya dia enggak boleh dibongkar. Siapa bilang kami punya jurnal, ya kebijakannya ada di kami lah, internal gitu kan. Dan selama penulisnya tidak komplain. Karena pilihannya dua, kalau tidak dirubah nanti akan di-reject. Kalau di-reject ya nunggu lagi 6 bulan baru bisa. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, tolong pastikan sesuai enggak sih author guideline-nya yang ini dengan yang ditampilkan di sini. Ini Cak, mohon diperhatikan, kalau di situ bilangnya langsung purpose, langsung aja ke purpose. Nah, dan di sini lagi sekali Dewa Haji itu senang sekali. Ini saya ulangi lagi sekali, Dewa Haji itu senang sekali membaca abstrak yang ada pendahuluannya di pertama. Di setiap abstrak ada pendahuluannya yang menunjukkan kira-kira kesenjangan apa yang mau dilakukan oleh riset ini atau kesenjangan riset ini. Misalkan contohnya, misalkan kalau dia bicara soal ini, soal pernikahan di sini, dia nanti menemukan di sini misalkan pengaturan soal pernikahan di Indonesia misalkan sudah dilakukan di banyak peraturan perundang-undangan, atau misalkan pencatatan perkawinan di Indonesia sudah diatur sekian rupa di Indonesia. Namun gitu kan peraturan tersebut ternyata tidak ditaati oleh banyak warga negara. Nah, kata namun penghubung yang pertama ini yang paling dicari sama Dewa J. Kalau ada yang itu dia tidak membaca ke bawah. Ini tips dan trik supaya Dewa J tidak membaca. Jadi tolong dikasih satu kalimat latar belakang yang menunjukkan bahwa isi artikel ini dia akan membahas terkait dengan itu. Itu kira-kira, Cak. Nah, ini yang selanjutnya. Dan ini harus ini Ibu dan Bapak sekalian harus benar-benar harus jeli. Di sini bilangnya tadi finding, tapi di sini ada conclude. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Mohon nanti bagi Gus Fatih, monggo mau diedit juga boleh kok, tidak ada masalah terkait dengan yang ini. Asalkan tidak mengedit halamannya, asalkan tidak mengedit apa judulnya. Judulnya tidak boleh diedit karena ini kan sudah publish gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya, Cak, mohon sekali diperhatikan. Saya sangat menyarankan jangan pernah menaruh how to cite. Nah, ini how to cite ini namanya bunuh diri. Kenapa saya bilang jangan menaruh yang ini? Karena kalau misalkan cara mensitasinya yang di sini nanti berbeda cara mensitasinya di sini, itu dipertanyakan. Kok bisa beda yang ini gitu? Antara how to cite dengan cara reference yang ada di sini. Itu catatannya. Terus katanya di sini lagi, kalau kita baca di sini, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, referensinya katanya di latar belakang ini 80% dari jurnal, dari artikel untuk footnote-nya. Nah, coba kita cek punyanya legality. Apakah 80% dari latar belakangnya ini adalah jurnal? Kita cek dan 20 artikel. Kita bisa cek kok satu per, dan ini benar-benar dikuliti sama mereka satu persatu. Orang DOAJ itu lumayan ngeri. Tapi kalau sudah clear di abstrak, biasanya dia malas untuk ngecek ke bawah. Makanya triks yang selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, ini sebaiknya apa namanya? Yang ini lagi sekali how to cite ini dihilangkan karena ini akan bermasalah. Supaya tidak ada masalah ke depan, Cak, ini sebenarnya dihilangkan aja. Minta disembunyikan dulu selama ke DOAJ, tapi nanti dimunculkan lagi pas waktu setelah terindeks di DOAJ. Nah, terus yang selanjutnya katanya ini 80 artikel, 80 referensi. Benar enggak 80 referensi di sini? Kita coba cek di sini. Dan harus 20 artikel dan 80%-nya adalah jurnal. 1, 2, 3, terus 4, terus 5, 6, terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus. Nah, ini juga sudah kurang.
Katanya 20 di latar belakang, tapi ini 12 dan belum lagi kita cek apakah ini jurnal semua atau buku semua. Ini jadi catatan lagi terkait dengan terkait dengan terkait dengan referensi. Makanya tolong diperhatikan benar soal ini. Misalkan kalau 20 ya paksakan 20 kepada penulis. Gimana caranya supaya penulis mau memenuhi hal-hal tersebut yang sudah enggak editornya yang nambahin. monggo kalau mau ditambahkan sama editor. Terus yang ini, Cak, ini juga berbahaya juga. Hal yang sepele yang buat bisa di reject. Lagi sekali legality, di atasnya besar, tapi di bawahnya jurnal ilmiah hukum. Ini tolong diperhatikan benar. Kalau dia titik 2 kayak gini, ya titik 2 aja di sini. Jadi jangan taruh dia di bawah. Karena kalau di bawah ini pasti nanti jadi pertanyaan, bisa di bawah gitu kan. Apakah ini menjadi anak kalimat atau ini subjudul daripada legality? Kalau dicek misalkan di ISSN dan EISSN-nya legality sepertinya seperti ini, tidak kurang dan tidak lebih. Ini menjadi catatannya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan soal penamaan yang ada di sini. Keradaksan benar, terus yang kedua misalkan di sini ada metodologinya ada benar, terus yang selanjutnya di sini ada result in description juga benar, gini kan. Nah, ini juga Cak perlu diperhatikan. Pilihannya di Ghostpatih ini ada 2. Mau merubah template atau merubah artikel yang sudah ada. Kalau saya sih pilih rubah template. Di sini tidak ada anak kalimat, Cak. Hati-hati di sini. Tidak ada sub pembahasan. Di sini ada sub pembahasan. Ini juga dipermasalahkan sama DOAC. Dan kami benar-benar kemarin membenahi hal yang ini. Ketika itu yang dipertanyakan, kami bedah langsung jurnalnya, kami perbaiki langsung jurnalnya, terus yang kami perbaiki bukan artikelnya, tapi yang kami kejar dulu pertama itu author guideline. Di sini result and discussion-nya tidak ada sub kalimatnya, ini langsung aja. Ini jadi catatan. Dan ini orang bingung, berapa referensinya di sini? Tidak diterangkan juga. Berapa jumlah kutipan di sini? Apa aja yang harus dibahas di sini? Ini Ibu dan Bapak sekalian yang perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya konklusi. Di sini pasti adalah konklusinya. Saya kira sudah ada. Saya yakin saya ini paling rajin soal konklusinya. Nah, di sini konklusinya harus jelas. Misalkan kalau dia satu kalimat ya satu kalimat. Terus yang selanjutnya di sini tiba-tiba ada yang ini catatannya. Makanya kalau misalkan ini tidak perlu, ya jangan dimunculkan. Nanti dilihat di sini. Dilihat di sini. Apakah ada catatan tersebut? Ternyata tidak ada. Ini juga jadi masalah nanti di OAC. Nah, ini tidak ada. Di artikelnya tidak ada. Mohon dipertimbangkan. Terus yang selanjutnya, reference. Ini apa style sudah benar. Ini sudah benar. Nah, tapi DOAC di sini lagi sekali, di sini strict sekali soal referensi yang ini. Nah, di mana striknya Ibu dan Bapak sekalian? Kalau ada misalkan satu artikel memakai DOI. Kenapa yang lain tidak memakai DOI? Itu pertanyaan biasanya dikirimkan nanti ketika direview itu biasanya siap-siap aja dikirimkan email. Biasanya minta dirubah 1 kali 24 jam. Untuk dirubah misalkan kalau di sini ada DOI-nya, kenapa di artikel di referensi yang lain tidak ada DOI-nya? Apakah ini bukan jurnal dan lain sebagainya? Ini perlu jadi catatan tersendiri. Maka ini Ibu dan Bapak sekalian ketika copy editing ini hati-hati sekali. Kalau saya lebih baik tidak Jadi menggunakan. harus DOI semua ya? Kalau DOI semua. Kalau satu Cak kalau satu yang menggunakan DOI harus DOI semua. Oh, oke. Jadi kalau misalkan tidak DOI gimana ya silakan meski di-reject di bulan ketiga. Ini bulan ketiga diperiksa yang ini. Nah, itu kira-kira karena saya sudah ikut pelatihan untuk menjadi asesor yang DOAJ gitu kira-kira gitu. Ini udah Bapak sekalian, ini perlu diperhatikan. Kalau misalkan buku-buku ini memberatkan, Cak ini dibuang aja. Sama seperti saya kemarin ada yang komplain misalkan dari UII komplain tidak mau pokoknya harus pakai buku. Kami berikan pilihan mau pakai buku atau mau kami decline. Itu aja pilihannya. Walaupun sudah kami accept, kami bisa reject, kami bisa melakukan tindakan lagi walaupun sudah di-accept gitu kan. Nah, akhirnya orangnya bilang oke, tidak ada masalah gitu kan. Nah, terus selanjutnya
ini Mas Pati. Di sini ketika jurnal author ini hati-hati, Cak. Jurnal artikel di sini tidak ada DOI-nya. Kenapa di sini ada DOI-nya gitu kan? Makanya kalau ada DOI dia akan pasti minta DOI semua. Itu catatannya. Ini tolong diperhatikan dan saya sarankan, Cak, jangan pernah menggunakan membingungkan referensi membingungkan tim DOAJ. Ini box soal ini dihapus saja. Yang dikasih di sini aja, artikel aja. Apa style untuk yang artikel. Jadi kalau yang tidak artikel jangan dikasih contoh, biarin aja gitu kan. Apa namanya? Biarin aja mereka yang mencari gitu kan. Kira-kira working paper-nya ini juga dihapus, Cak. Jangan dikasih di sini gitu kan. Dilukai. Nah, terus yang selanjutnya ini untuk yang pembahasan soal author guideline dengan isi artikel. Ini juga penting, sangat penting di DOAJ, sangat dipertimbangkan. Kalau misalkan bilangnya tadi CC by SA, apakah benar di sini ada CC by SA? Ini kalau saya lihat ini CC by ini, Cak. Iya, ini itu belum direvisi. Yang ya. baru udah ada SA-nya. Ya, revisi ini template ini kayaknya. Ya betul. Ya ini sisi baik. Ini sudah publish, tapi boleh dirubah enggak apa-apa kok, Cak, itu kan. Kalau saya sarankan, Kak, Cak, pakai sisi baik aja, jangan pakai sisi baik SA. Karena sisi baik SA itu di Indonesia itu ada baru kurang dari 10 jurnal yang sudah pakai dan lolos di DOAJ. Biasanya jurnal-jurnal yang pakai sisi baik SA itu adalah jurnal-jurnal kampus besar di luar negeri. Tapi di Indonesia sangat jarang. Baru kurang dari 10 kampus. Itu kata tim dari DOAJ kemarin ketika saya ikut pelatihan. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal kecil sebenarnya yang menurut kita sepele, tapi ternyata itu dinilai sama mereka. Terus yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang perlu diperhatikan soal komposisi. Tadi kalau kita bilang author guideline-nya, terus yang selanjutnya ini adalah adakah penulis yang nulis dari yang berprofesi sebagai editor di jurnalis. Sebagai reviewer tidak ada masalah, tapi sebagai editor itu hati-hati. Maka nanti dua isu terakhir biasanya, Cak, yang dinilai jangan sampai pernah memunculkan nama dari editor yang ada di sini. Kalau sudah terlanjur, ya itu dihapus saja. Kan reviewernya akan editornya kan bisa dihapus di message. Oh, betul. Disembunyikan dulu. Ya yang dianu. Ya. Daripada kita bermasalahkan dengan editor dan dengan artikelnya sudah publish lalu kita hapus artikelnya, itu kan kita bermasalah sama orangnya. Lebih baik kita hapus dari editornya. Ini kan Pak Fauzan ini kan jadi editor kalau tidak salah atau jadi reviewer di sini. Maka di sini tolong diperhatikan benar persoalan terkait dengan hal ini. Nah, alhamdulillah dia tidak ada di sini. Aman. Abdul Qadir Jailani editornya itu. Oke. Nah, ini terkait dengan hal-hal kecil yang perlu diperhatikan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Terus yang selanjutnya tadi kita sudah bicara soal copyright, ini juga double blind review, terus plagiasi, soal plagiasi. Gimana sih pengecekan plagiasi? Kalau dicek di Bestur, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sangat sederhana sekali. Lagi sekali kemarin saya nyontek dari jurnal yang baru saja terindeks di Scopus, bukan jurnal hukum. Saya nyontek dari jurnal ekonomi, kebetulan yang UNS kemarin sebelum kami submit itu yang terindeks di DOAJ adalah jurnal yang ini, jurnal ekonomi. Nah, ini nanti silahkan dicek gimana teknisnya. Fokus and scope-nya juga ini sudah tidak perlu saya kira sudah banyak yang tahu lah ini. Nah, kenapa saya minta, Cak, tadi author guideline-nya ini dibuat menjadi terpisah dengan template-nya, dengan template artikelnya. Karena ini penting, karena ada pertanyaan di sini. Manakah misalkan di sini terkait dengan author guideline. Kalau kita cek di sini author guideline-nya belum ada. Maka ini perlu diperhatikan, Cak, terkait dengan author guideline-nya ini nanti ditambah di sini. Terus yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, ini ada pertanyaan. Berapa minggu misalkan dari submit sampai publikasi di artikel ini? Kira-kira berapa minggu gitu kan? Kalau saya bilang kemarin 2 minggu, berarti dari submit ke publish ini adalah 3 bulan.
3 bulan. Jadi kalau misalkan ada yang lewat 3 bulan, ini juga jadi masalah bagi editor. Padahal di Indonesia, orang yang submit itu banyak sekali, sedangkan space untuk publikasi itu sedikit. Misalkan kalau ini tidak terpenuhi, biasanya nanti kalau ada yang lapor ke DOAJ, kita sebagai pengelola kena. Makanya di sini tidak bisa mendiamkan artikel terlalu lama nunggu di dalam OJS-nya. Kalau tidak diterima ya sudah di-reject aja segera mungkin. Kalau diterima ya diproses gitu kan. Nah, untuk ini publication fee. Kalau saya lihat di sini publikasi ini untuk yang publikasi apa namanya untuk pembayarannya author fee yang di sini ya gitu kan. Kalau saya lihat di sini di mana tempatnya? Ini artikel processing charge yang ini. Nah, kayak gini sebaiknya jangan dimunculkan, kan sudah ada formatnya di sini di apa namanya di OJS gitu kan. Ikuti aja OJS, jangan pernah bilang di sini jurnal ini free, dulu free gitu kan. Nah, ini kan. Tapi dari sejak nomor ini dia mulai menarik. Ini kan sebenarnya histori perjalanan artikel, tidak perlu dimunculkan di sini. Tapi yang perlu dimunculkan di sini misalkan berapa sih pembayarannya misalkan. Di sini misalkan Ibu dan Bapak sekalian kalau pembayarannya misalkan, sorry saya coba ganti laptop yang satuan karena ini sepertinya laptop saya agak masalah. Ini tak ganti dulu sebentar. Sambil ngomong insya Allah bisa. Ini saya ganti ke laptop sebelah Cak supaya bisa untuk ini. Iya, santai, tenang aja. Monggo Bapak Ibu kalau ada stok pertanyaan juga Ya sambil. monggo kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Atau tulis dulu di kolom komentar saya mungkin ya. Nanti Ya. managing editor saya sih sudah mencatat ya beberapa poin dan ini juga ada recordnya insya Allah nanti kami bagikan. Mungkin keren sekali ya sharingnya. Jadi kesel sebenarnya saya. Tapi ya nggak apa-apa demi perbaikan bersama ya. Luar biasa, terima kasih, ini bermanfaat sekali. Iya itu dia Bu. Ya mungkin nanti Mas Kadir bisa diundang ke Jember lah. Sip. Kami 2020 itu submit DOAJ tapi tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Dan tahun berapa Bu? Tahun berapa Bu? Nanti 2020 saya lacak. 2020 awal Mas. 2020 atau 21 Bu? 2020 awal kayaknya. 2021 awal. Februari. Harusnya udah itu Bu. Tidak mungkin DOAJ sama itu. Tapi ya tergantung lagi sekali, tergantung rupa artikel kita. Ini sebentar saya sudah bisa gabung di sini. Alhamdulillah. Saya coba lewat sini aja. Karena kalau lewat komputer yang ini komputer jelek. Tapi ini Mas, yang kami submit masih jauh dari yang panjenengan utarakan tadi. Apa-apa Bu, yang penting ini kan Bu. Jadi minder. Ya. Keren, keren. Monggo, sip, lanjut nggih. JNJ. Saya pindah pakai laptop yang ini, Cak. Ya, monggo. Silakan di-sketsaken. Santai aja kita ngobrol. Saya lagi sekali ketika pindah kemarin Ibu dan Bapak sekalian. Kami dikejar benar sama pimpinan kami. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau kamu gagal mendewajikan jurnal ini, berarti kamu hari ini tidak besok pagi sudah tidak ada nama di pengelola jurnal. Makanya saya minta tolong ke Cak Fatih, ayolah kami dibantu Cak gitu kan, Cak Fatih lah. Padahal saya tidak bisa apa-apa, alhamdulillah Mas Fatih membantu saya banyak sekali untuk mensukseskan akreditasi ke DOAJ ini. Nah, ini saya izin share screen lagi kalau di sini lebih enak, Cak, lebih cepat lari laptopnya daripada jurnal yang satu. Kalau misalkan Ibu coba dicek di akunnya, apakah akun yang pernah Ibu submit kemarin itu misalkan sudah ada pemberitahuan atau belum? Jangan-jangan sudah ada pemberitahuan tapi Ibu tidak cek. Biasanya di situ sudah clear sih. Misalkan DOAJ itu pokoknya maksimalnya 6 bulan. Kalau saya lihat ini 4 bulan aja biasanya DOAJ sudah ngabari kok. Misalkan tinggal sekian bulan lagi dia akan memberikan keputusan gitu kan. Nah,
Ini saya share kembali di sini, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan terkait dengan ini, Bestur. Lagi sekali lebih hebat Cak Patih daripada kami, tapi kami hanya hanya beruntung aja mungkin kemarin Cak ya, gitu kan. Nah, diwirit. Ya, ini lagi sekali rupa jurnal kami, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Cak, daripada kita lanjut dulu, mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu. Bapak Ibu, monggo, karena kalau di kolom chat tadi kayaknya cuma Bu Nur Hayati yang minta izin untuk dibedah ya, tapi sepertinya tidak cukup untuk saya Pak Fatih. Oh ya, silakan Bu Isdian. Ini mau submit doa aja juga, Pak. Oke, monggo. Silakan. Bu Isdian dulu, monggo. Oke. Terima kasih Pak Fatih atas kesempatannya. Pak Kadir, siap Bu. Saya Bu Isdian. Ini saya pengelola baru dari jurnal. Ini mohon maaf ya, saya videonya off. Oke, saya pengelola jurnal dedikasi hukum ini kan baru ya, dan sekarang sudah ada 2 nomor dalam penerbitan. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Kadir. Yang pertama adalah saya ingin mempertegas 2 hal. Yang pertama, jadi saya mendengar apakah personal yang ada di reviewer itu boleh maksudnya dimasukkan lagi di bagian editor, itu yang pertama. Karena saya mendengar boleh gitu ya. Ini saya ingin dipertegas. Yang kedua itu terkait bahasa ini Pak Kadir. Di dalam jurnal dedikasi hukum ini mayoritas adalah masih bahasa Indonesia. Nah, apakah itu bermasalah? Nah, yang kedua, baru hari ini saya menata di OJS-nya itu karena saya melihat, oh ini karena memang masih baru, maka saya semua seperti about the journal, dan semuanya itu saya memakai bahasa Indonesia. Nah, itu apakah bermasalah atau tidak? Apakah memang sebaiknya dari awal itu semua yang ada di OJS itu kita menggunakan bahasa Inggris? Seperti itu. Terus agak banyak ini yang ketiga. Monggo Bu. Apa-apa. Ya, yang ketiga terkait yang masalah penulisan yang direferensi. Nah, tadi menyatakan bahwa kalau satu pakai DOI, maka yang lain juga harus pakai DOI. Nah, bagaimana kalau misalnya kita putuskan saja, kita nggak usah pakai DOI saja, itu masalah apa enggak? Nah, terus yang keempat ya, untuk banyak sekali lagi, tadi kan yang dibedah. Sebentar ini yang keempat. Ya, lanjut. Ini saking kuatnya. Nah, yang keempat ini, referensi ini, tadi kan yang dibedah ini kan di legality itu dipisah tuh. Ada yang bagian jurnal, buku, peraturan, dan sebagainya. Nah, apakah memang harus seperti itu? Apakah bisa acak? Ya, hanya sesuai abjad saja. Udah, itu aja Pak Kadir. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus. Satu dulu aja, Cak. Ini udah banyak sekali ini. Pertama, saya izin jawab, Cak ya. Pertama terkait tampilan reviewer, apakah boleh reviewer boleh dimasukkan ke editor? Boleh, tidak ada masalah. Karena yang dinilai sama Dewa aja adalah editornya, bukan reviewernya. Karena link reviewernya kita tidak masukkan ke Dewa aja. Itu catatan yang pertama Ibu. Itu boleh Bu, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah selesai akreditasi itu dibongkar lagi. Nah, ini saran pragmatis. Saya tidak memberikan saran yang ilmiah, tapi yang pragmatis saja. Itu dibongkar aja nanti ketika sudah DOAJ itu dikembalikan seperti biasa. Terus yang kedua, terkait dengan penggunaan bahasa. Apakah harus bahasa Inggris? Enggak, karena kita bisa cek kok di jurnal-jurnal yang sudah terindeks di DOAJ. Enggak harus pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia juga boleh kok, tidak ada masalah itu kan. Asalkan yang diminta sama DOAJ itu author guideline, template-nya dengan luaran artikelnya itu sesuai, tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah adalah paling banyak jurnal jadi masalah ketika terindeks di DOAJ itu, ketika mau melakukan indeksi ini adalah silahkan Ibu dan Bapak sekalian pastikan author guideline, template dengan artikelnya itu benar-benar oke. Belum lagi kita bisa soal substansi itu ternyata tim DOAJ itu punya alat ukur.
Gini loh, misalkan gini loh, misalkan abstrak yang baik. Ternyata alat ukurnya ini, instrumen yang digunakan sama Dewa Aji itu berbeda dengan Abji. Ini jadi catatan untuk Abji. Kenapa tidak sama? Padahal orang-orang senior isinya di Abji ini, termasuk ada yang jadi volunteer di Dewa Aji, tidak disamakan standarnya dengan yang ada di Abji. Dan kita rata-rata jurnal hukum ini terpaku menggunakan standar yang di Abji. Saya di situ saya tidak tahu apa masalahnya. Yang selanjutnya, tim Dewa Haji itu juga ternyata punya rumusan untuk menilai misalkan untuk menilai misalkan pendahuluan yang baik itu seperti apa. Dia punya instrumen, dia tinggal lihat aja di artikelnya. Itu benar-benar Bu, kemarin kami perbaiki juga, kami benahi. Kami dapat bocoran ini, langsung kami benahi semua. Ternyata standar artikel kami jauh di bawah kualitas yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ketika sudah submit ke DOAJ, boleh nggak diperbaiki sih? Boleh, sebelum ada decision terakhirnya. Jadi, kalau saya sarankan, walaupun sudah disubmit ke DOAJ, perbaiki terus. Jangan berhenti untuk memperbaiki. Lihat lihat jurnal-jurnal yang sudah terindeks di DOAJ. Jadi tidak haram hukumnya kita untuk memperbaiki. Terus yang selanjutnya tadi terkait dengan tampilan OJS, terkait dengan DOI, apakah perlu dimunculkan atau tidak, ada kesepakatan atau tidak, itu diserahkan kepada ini Bu, diserahkan kepada pengelola jurnal masing-masing. Jujur untuk yang bestur, untuk saya lagi sekali, saya tidak menerima referensi dari buku. Berarti kalau ada yang dari buku, walaupun ada catatannya di situ dari buku, otomatis kami akan hubungi penulisnya, tolong ini nanti kami akan take over. Jadi diterima aja, nanti akan berubah total. Untuk referensi kami akan perbaiki dan lain sebagainya. Ini jadi catatannya, kalau kami lagi sekali belajar dari kemarin, kami pakai jurnal semua, dan jurnal yang kami pakai adalah jurnal yang memiliki DOI. Jadi tidak menerima jurnal yang tidak memiliki DOI. Memang di situ terkadang kita capek Ibu sebagai pengelola, tapi ya tidak apa-apa ketika hasilnya keluar. Dan ketika ini kita lakukan, kalau Ibu dan Bapak sekalian menerapkan misalkan seperti yang saya bilang tadi soal abstrak, terus yang kedua soal substansi, nanti kita akan bahas apa tuh yang dinilai sama DOAJ di pendahuluan itu. Di pendahuluan yang dinilai itu adalah soal state of the art-nya, Cak. Itu catatannya. Jadi kalau misalkan di setiap artikel itu dia selalu mengkuliti, ada enggak penelitian terbaru di paragraf terakhir itu selalu dia cari. Misalkan kalau itu tidak ada, biasanya dia mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Itu ukuran yang dipakai oleh tim Dewa. Kalau sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, yang dipakai oleh tim Dewa. Terus yang selanjutnya terserah untuk urusan DOI mau pakai dan tidak, monggo Ibu. Tapi ada konsekuensi, kalau memakai itu capeknya minta ampun dari tim editor di jurnal. Itu kira-kira Ibu, mungkin ada yang mau ditanggapi, monggo. Terima kasih Pak. Jadi berarti kalau nggak pakai doa itu nggak masalah gitu aja? Nggak masalah. Tapi nanti akan dicari kesalahannya sama Dewa J itu kan. Oh. Okay. Konsisten lah, intinya konsisten sepertinya Christian. Jadi kalau nggak pakai DOI ya nggak pakai DOI semua. Tapi kalau sependek pengetahuan saya, pengalaman menjadi author dan reviewer, jurnal-jurnal terindeks Scopus di luar itu pakai DOI semua. Jadi saya juga baru menyadari gitu. Gitu. Jadi saya juga baru gitu itu ketika lihat iya ya gitu. Di luar itu ya memang standarnya jauh banget dengan kita. Kita kan ya jurnal ya penting ada jurnal itu sudah seneng, padahal nggak ada DOI-nya jurnalnya, ada DOI nggak aktif dan sebagainya. Gitu sih Bu Isdian. Tapi memang capek, memang capek banget itu. Jadi ada tim khusus yang bertugas untuk mengecek ya Pak Kadir ya. Jadi bukan hanya mengecek, Cak, satu persatu metadata di Mendeley kita harus kita cek juga. Betul. Dan memanfaatkan circle ya untuk membantu yang ngecek ini sudah benar belum, ini sudah ini contohnya Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, khusus untuk yang Mendeley. Kenapa kemarin saya sangat yakin tampilan Bestur itu yang membuat misalkan DOAJ tertarik dengan punya kami. Tidak ada yang lain. Kalau kualitas artikel, saya kira punyanya Mas Fatih lebih bagus dari punya saya daripada jurnal Bestur. Jurnal Bestur belum ada apa-apanya dibandingkan jurnal Mas Fatih. Saya sudah ucapkan dari awal. Ini Ibu dan Bapak sekalian rupa tampilan. Nah, kami lagi sekali
ini beda, Cak. Ini kalau mau ke Skupus. Kita tidak bicara soal ke Skupusnya. Kalau mau ke Skupus, sekarang Skupus mensyaratkan di referensinya ini juga DOI-nya harus nge-link. Jadi kalau tidak nge-link itu tidak mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Nah, kalau DOI-nya nge-link, Mas ini kayaknya sih mau Kalau suaranya gas. keren lah tapi. Oke. Keren. Iya. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, dan kalau misalkan mau lebih cepat lagi 1 bulan terindeks di DOAJ, ada caranya lagi. Jadi semua referensi yang dipakai itu harus nge-link. Jadi ketika diklik referensinya nge-link. Jadi tim DOAJ. Dicoba diklik. Ini tak coba Ibu dan Bapak sekalian, tapi ini capek, lagi sekali capek. Saya tidak merekomendasikan ini ke Ibu dan Bapak sekalian kalau tidak mau maju ke Skupus. Kalau maju ke Skupus, suka tidak suka, karena Pak Lukman selalu bilang ke orang-orang yang mau terindeks di Skupus, kalau jurnalmu belum layak tampilannya, jangan pernah disubmit ke Skupus. Ini contohnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dan ini tolong diperhatikan benar soal sisi baik. Nah, ini contoh sederhananya, kalau di jurnal kami, Cak, itu kan, ini bestur aja, tidak ada yang lain, gitu kan. Nah, ini soal template, hati-hati, template jangan pernah copy paste. Jadi tolong kalau ngambil dari tempat orang itu dimodifikasi. Karena nanti kalau misalkan ngambil dari jurnal yang lain, ada pertanyaan, apa bedanya jurnalmu dengan jurnal yang ini? Biasanya tim dari DOAJ itu ngirim email seperti itu. Terus yang kedua, apa hubungan pendanaan jurnal ini dengan jurnal yang sama mirip dengan yang kita ambil? Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini contoh misalkan kalau kita klik yang ini, langsung bisa kelihatan di sini. Nah, DOI-nya juga bisa dicek. Ini kalau ini, tapi capek lagi sekali Bu dan Bapak sekalian, sangat capek. Saya tidak merekomendasikan yang ini kalau tidak mau maju ke Skupus. Kalau mau maju ke Skupus baru coba yang ini. Tapi kalau tidak mau maju ke Skupus jangan coba-coba. Dan tapi kalau pengen cepat terindeks di Skupus 2 bulan keluar hasilnya, mohon diperhatikan yang ini. Teknisnya gampang sekali. Ini ada teknisnya, mungkin nanti diagendakan lagi gimana cara ngelingkannya. Saya kira Ibu Putri itu dulu saya belajar di Mbak Putri. Saya belajar tentang mengelingkan jurnal referensi dengan ini dengan footnote-nya, dengan body note-nya yang ada di sini. Caranya gampang. Dulu saya belajar di Ibu Putri. Nah, di referensinya juga ngelink, jadi bisa dicek. Nah, kalau Ibu dan Bapak sekalian mau yang ini, nanti juga saya kasih sistemnya, tinggal diinstal di ininya, di control panelnya, atau diinstal di OJS-nya, nanti insya Allah bisa berubah jadi seperti yang ini yang sudah memiliki DOI. Ini untuk yang tampilan artikel. Kira-kira kalau yang dipunyanya Cak Pati kan ini saya kira belum diinstal ini, belum diinstal cuma satu script yang ingin dimasukkan nanti di kontrol panelnya, nanti tak kasih filenya, silahkan dimasuknya, bahkan baris-barisnya juga sudah lengkap, baris 301. Nah, kemarin di UNS kami dipersulit terkait yang ini, bahkan yang kemarin pas kami ingin memasukkan yang ini, Cak, pas ingin kami memasukkan untuk mengelingkan yang ini, ternyata kami dipersulit, sama sekali dipersulit, hampir 2 minggu kami ngurus, bahkan kami sampai ke Pak Rektor, langsung ke Pak Rektor, ketemu Warek 1, baru bisa dibukakan kontrol panelnya. Plugin ini ya? Ya, plugin-nya ya. Ya, nanti saya kasih pluginnya, Cak, tinggal dimasukkan kan aja. Harus administrator webnya kan, kalau di Infocom-nya. Ya. Tapi bisa juga lewat OJS di GM-nya, Cak. Pilihannya ada 2. Bisa lewat GM, sedangkan kami tidak bisa kemarin, harus ke CP. Karena ke CP ini aturannya rigid banget di UNS, akhirnya kami putuskan kami menghadap Pak Rektor, ya Pak Rektor yang marah-marah terhadap tim yang ini, tim jurnal. Akhirnya kami berhasil dan alhamdulillah tampilannya sudah berubah. Ini untuk yang pertama. Untuk yang ini Ibu dan Bapak sekalian, Open Access Policy, saya bukakan sekali lagi tampilannya seperti ini. Open Access Policy-nya yang ini nanti copy paste aja. Saya silahkan. Kalau Ibu dan Bapak sekalian copy paste, tapi jangan lupa ini besturnya dihilangkan. Ini pasti lolos, meski lolos. Dan ini nanti kalau yang kanannya disamakan aja, ini tampilan yang kanannya diambil, tidak apa-apa diambil, tidak ada masalah, kami tidak akan marah-marah dan lain sebagainya. Bahkan nanti kalau kekurangan saya siap membantu Ibu dan Bapak sekalian. Terus yang selanjutnya untuk author guideline. Ini hati-hati, Cak, makanya yang saya bilang tadi, ini kami
jurusannya 15 sampai 2 fix, lihat di jurnal template. Ini harus ini judulnya. Ini juga kami belum bisa benahi karena harus lewat CP. Sedangkan kalau lewat CP ini supaya rapi, ini prosedur di tempat kami sangat sulit. Ini Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, ini jumlah tampilannya diskusi, ini sugesti kalau ada, ini kan referensinya. Lihat, referensinya kami cuma bilang aja apa style, tidak mencontohkan misalkan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini Ibu dan Bapak sekalian untuk yang author guideline. Terus yang ditanyakan lagi sama DOAJ itu Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah bicara soal sampai yang ini, sampai yang di sini tadi copyright, editorialnya. Plagiarisme, yang ini plagiarismenya, copy lagi sekali, copy aja di sini. Tidak usah, kita pragmatis saja, saling membantu demi kebaikan kita semua. Screening plagiasi. Nah, screeningnya ini, kalau ngikuti yang ini pasti lolos. Nah, ini silahkan Ibu dan Bapak sekalian copy aja, enggak apa-apa, copy paste, terus nanti ditaruh di ini. Saya kira ini di stub tempatnya, di stub bagian keempat. Nanti silahkan di ketiganya, di ketiganya nanti silahkan Ibu dan Bapak sekalian aja copy paste aja langsung. Kami juga dulu copy paste, tapi copy pastenya ternyata jadi masalah ketika kita tidak perhatikan sama sekali Ibu dan Bapak sekalian. Nah, nanti nama jurnalnya jangan lupa, terus nanti konsekuensi misalkan kalau lebih, misalkan ada yang lebih dari 25%, gimana? Apakah langsung di reject atau gimana? Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini terkait dengan publication fee. Ini juga penting untuk kita perhatikan bersama. Ini ada di mana namanya? Ada di jurnalnya Cak Patih juga tadi. Nah, untuk artikel ini Ibu dan Bapak sekalian, tolong perhatikan misalkan walaupun jurnalnya belum terakreditasi, kasih aja semahal-mahalnya. Misalkan punyanya Cak Patih misalkan sebelum ke DOAJ rubah aja jadi 2,5 kalau berniat ke Scopus. Karena nanti kalau sudah DOAJ kita tidak bisa merubah harga. Ini artikel publikasi. Dan ada pertanyaan baru sekarang di DOAJ. Pertanyaan yang baru sekali muncul di DOAJ adalah yang ini. Bagaimana misalkan kalau orang tidak mampu membayar gitu kan, tapi kualitas artikelnya bagus sekali gitu kan. Nah, ini pertanyaannya. Ini bagaimana kalau orang tidak mampu untuk membayar tapi jumlah artikelnya, kualitas artikelnya sangat bagus sekali. Kita sudah bilang di sini bahwa jika dia tidak mampu untuk membayar gitu kan, tidak apa-apa, kita berikan kesempatan ini kan. Nah, kita tidak akan menghalangi kualitas artikel itu dengan pembayaran. Jadi harus dibunyikan di sini. Tapi linknya nanti di author fee. Yang di sini yang bisa dilihat di atas ini Ibu dan Bapak sekalian. Ini terkait dengan author fee. Misalkan apakah ada pembayaran yang lain? Kita tinggal pilih ada atau tidak. Saya kira tidak ada. Kalau ada silahkan disebutkan, kalau tidak ada ya tidak ada. Ini sekilas kalau kita bicara soal DOAJ Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Editorial team, kami punya editorial di sini Cak Patih, kemarin sempat saya hidden. Kenapa saya hidden Ibu dan Bapak sekalian? Karena Cak Patih punya artikel di sini. Nah, jadi kemarin semua orang yang sudah nulis di sini saya hidden semua. Kecuali editor in chief sama managing editor. Di hidden semua di sini. Di sini ada catatannya, ada editor, ada editor internasional editor sama editor dari dalam negeri. Nah, ini mohon diperhatikan, misalkan kalau mau disatukan boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Dan tim DOAJ tidak akan mempermasalahkan yang ini. Nah, terus yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, tolong perhatikan yang volunteer yang ini. Volunteer dari DOAJ yang ini. Siapa tuh DOAJ volunteernya yang meriksa artikel kita? Rata-rata, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kenapa saya tahu trik kemarin, trik dari mana saya copy paste yang kemarin isinya yang bestur ini. Lagi sekali Ibu dan Bapak sekalian, saya copy paste dari 20 jurnal di Indonesia. Jadi dari seluruh jurnal, dari reviewer yang ada di sini, dari volunteer yang ada di sini, saya cari jurnalnya. Ternyata semuanya adalah pengelola jurnal. Misalkan di sini, lagi sekali
Ini saya kasih tahu Ibu Bapak dan sekalian, ini adalah ambasador daripada DOAJ di Indonesia selain RJI. RJI juga itu salah satu, tapi di bawah Pak Iwan. Pak Iwan ini kalau kisahnya Cak Pate di embargo sekian bulan, undang aja orangnya. Nanti kalau dia susah, nanti saya bawakan ke Malang, siapkan aja kursi di situ. Nanti suruh ngomong di situ, bilang mohon dibukakan pintunya, insya Allah langsung dibuka. Insya Allah bisa aja. Tapi diusahakan bisa, tapi tidak menjanjikan. Tapi pengalaman yang sudah dilakukan ternyata bisa juga. Ini jurnal Padang. Ini Ibu dan Bapak sekalian, kalau nanti yang mereview, misalkan yang menilai jurnal kita, jurnal Ibu dan Bapak sekalian, ini orangnya tipikalnya yang satu ini, karena saya sudah ketemu kemarin setengah bulan, karena sempat megang jurnal Bistur, karena dari tipikal ini saya tahu. Pertama, dia selalu nge-WA ke kontak. Dan bahasa Inggris yang ditampilkan di sini tidak boleh salah. Jadi pastikan setiap bahasa yang dimunculkan di sini tidak boleh salah. Termasuk saya ini salah karena ini pakai C. Harusnya kemarin ini sempat dipermasalahkan karena satu huruf. Terus termasuk kontak. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian perhatikan untuk kontak jurnal. Perhatikan diberikan map. Tolong dikasih map. Kalau ada yang minta nanti tak kasih skripnya. Ini tolong aja nanti dirubah nama jurnal Ibu dan Bapak sekalian. Gampang aja, kita tidak usah saling mempersulit. Nah, harus ada juga di editor in chief ini, misalkan prinsipal kontak ini dia sebagai editor in chief atau tidak. Ini saya contek dari dua jurnal. Satu jurnal Andalas, kedua dari jurnalnya Padang. Dari jurnal Padang sama dari Hasanuddin. Ini nanti bisa dilihat. Saya melihat pertama rata-rata ternyata reviewernya kalau di sini rata-rata dari Unhas dan dari Unhas sama dari Padang. Nah, di sini kita bisa lihat. Terus yang kedua, di sini juga ada Pak Soeharto. Ini Pak Soeharto ini orangnya strict banget. Jadi ini soal kata-kata, ada kesalahan, ada keliruan, satu kata pun dia pasti perbaiki, dia pasti lihat. Kalau dia dapat ya, kalau kita dapat yang ini. Makanya kita harus, ketika kita lihat Pak Soeharto, misalkan di Pak Soeharto ini kan pengelola jurnal, lihat aja jurnalnya dia. Mungkin bisa dikombinasikan dengan tampilan yang lain gitu kan. Nah terus yang selanjutnya ini ada Ibu Andista. Ini Ibu Andista ini meski kalau yang hukum, nanti jangan-jangan dia yang dapat gitu kan. Tapi ini Ibu dan Bapak sekalian, ini Ibu Andista ini tidak susah sekali untuk untuk komunikasi sama orangnya. Sibuknya minta ampun. Kami sudah coba yang ini Ibu Andista dan kami lihat jurnalnya, oh tampilannya tidak jauh beda dengan jurnal-jurnal yang lain. Nah, kalau Bang Arba'in ini juga kita tahu sendiri ini orang RJI. Dan orang RJI itu rata-rata tampilan jurnalnya Ibu dan Bapak sekalian yang lain juga itu rata-rata tampilan jurnalnya lumayan. Jadi kita conteklah rupa-rupa dari jurnal-jurnal yang ada di sini. Ini perlu diperhatikan. Nah ini Bengkulu juga sama, dari Pak Busro juga Bandung. Dan ini juga Ibu dan Bapak sekalian, Semarang juga, ini ada Samarinda, Jakarta. Saya kira ini dari Malang juga Pak Eko Pramudia Laksana. Mungkin nanti Cak Patih kalau mau mengundang yang dekat, yang panggil aja yang ini. Pak Eko Pramudia Laksana ini. Karena mereka lagi sekali Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau jurnal di Indonesia meski direview sama orang Indonesia, tidak mungkin akan direview sama orang luar negeri, tidak mungkin juga akan direview sama orang dari pusat DOAJ sana. Pusat DOAJ sana itu hanya melihat satu tampilan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, misalkan kaidah-kaidah standar jurnal atau belum. Misalkan yang saya contohkan tadi yang sudah ada enggak yang tampilan yang kanan-kanan ini. Ini penting sekali. Nah, ini pengindeks juga penting Ibu dan Bapak sekalian. Jangan pernah memunculkan pengindeks tengah. DOAJ itu pengindeks tengah, tapi dia tidak mau disaingi misalkan sama EBSCO, ditampilkan di sini, dia tidak mau. Terus yang kedua soal Kopernikus, dia juga bermusuhan sama Kopernikus. Kalau dalam bahasa kasarnya ya dia agak berseberangan dengan Kopernikus. Terus yang selanjutnya jangan pernah taruh Google Scholar jadi pengindeks.
Nah, ini catatannya, jangan pernah taruh Google Scholar sebagai pengindeks. Jadi kemarin ketika Bestur maju ini yang kami taruh cuma Sinta, terus yang selanjutnya Dimension, OneSearch, ISGD, terus WordChat, Crossref, Academic Search ini kami tidak berani tarik sama root. Ini aja yang kami taruh, sisanya tidak berani. Kenapa? Karena ada cerita dulu, ini portal Garuda pun kemarin kami hidden. Nah, baru kemarin setelah DOAJ turun, baru kami masukkan portal Garuda di sini. Kenapa portal Garuda sama Google Scholar sebaiknya tidak dimasukkan? Karena ada cerita, ada satu jurnal di Indonesia, jurnal di Jogja, itu sudah oke semua, tapi gara-gara dia masukkan di indeksinya di last minute, dia masukkan portal Garuda sama Google Scholar, akhirnya akhirnya di reject sama tim dari DOAJ. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Mungkin nanti bisa saling sharing lah, atau saling kalau ada kesulitan kita bisa share lah gimana teknis atau kebaikan gimana cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Itu kira-kira Cak Fatih. Terima kasih. Sudah jam 9, tak terasa ya. Ini wah luar biasa ya. Ini kayaknya perlu luring ini Cak, kita sambil ngopi dan menikmati view di Malang dan Batu ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya Cak ya, satu aja mungkin ya. Iya, monggo. 3 menit mungkin pas ngepaskan jam 9. Monggo Bapak Ibu silahkan, tidak perlu raise hand, langsung open mic, mungkin satu saja kiranya, sambil nomor Cak di-share ke Iya, siap Cak. kolom chat, nanti mungkin ada yang secara institusional mau mengundang. Nah, gitu. Monggo Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan pertinyiin. Nah, kalau kata Tukul ya. Ini saya sudah lama sekali, terakhir saya dan Cak Qadir ini ketemu di Surabaya di Hotel Ibis ya Cak ya, sebelum Corona menyerang. Waktu itu kita bareng-bareng, jurnal kita masih belum Sinta, 0. Sekarang lama nggak ketemu, saya tertinggal jauh gitu ya, luar biasa. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, cukup? Saya kira cukup. Bang Ridwan itu sebenarnya sudah ahlinya, tidak perlu lagi bertanya kalau Bang Ridwan. Iya. Saya tanya deh saya. Waduh ini maskernya ini wah bergerak-gerak. Jadi monggo Mas Ridwan. Ya, saya mohon maaf baru join di menit-menit terakhir karena ada penarikan KKN. Jadi harus secara online bareng-bareng. Oke, gini Mas Jai sama Mas Fatih. Saya akui memang kalau DOAJ itu kadang saya pengalaman beberapa kali submit jurnal di UNES itu sering banget ditolak jurnal UNES. Jadi kalau pengalaman JILS itu pernah diterima, berarti kan asumsi saya mencontoh JILS, tapi tidak melulu gitu. Beberapa hari lalu saya dapat penolakan 2. Jadi kami submit jurnal itu ditolak dulu, beberapa bulan lalu jurnal itu juga udah ditolak. Alasannya ditolaknya gini, mungkin nanti Mas Jai bisa sharing tekniknya gimana. Yang pertama, dulu pernah ditolak persoalan substansi. Saya heran ya, DOAJ itu apakah memang DOAJ itu mengecek secara substansi? Jurnalnya Law Research Review Quarterly, yang saya pernah cerita itu. Ditolaknya dengan alasan bahwa jurnal ini fokus skopnya low, tapi tidak ada artikel tentang hukum, dibilang kayak gitu. Saya kan heran ya, DOAJ itu kan dia hanya mengecek apakah kemudian memenuhi standar open access, apakah tidak substansial gitu. Padahal banyak juga artikelnya itu tentang hukum, tapi memang tentang kriminologi dan kejahatan, tidak spesifik ada kalimat law dan semacamnya. Itu satu, ditolak tuh. Kita ajuin lagi di 6 bulan berikutnya, kemarin itu ditolak lagi. Ditolaknya gara-gara apa coba? Saya kesel banget kan, gitu. Saya curhat aja nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, monggo. Abis itu saya jadi jengkel banget sama dia aja gitu. Ditolak lagi gara-gara adalah copyright. Dia bilang copyrightnya unclear, nggak jelas gitu. Padahal saya udah nyantumin lisensi dan semacamnya. Pokoknya dia menganggap copyright yang dicantumkan itu nggak jelas. Itu oke lah,
ya udahlah saya pasrah. Terus ada jurnal lagi kami ajukan, sama yang pertama dulu ditolak dengan alasan copyright-nya tidak jelas. Oke, sudah saya perbaiki. Memang waktu itu ada kekeliruan pencatutan copyright. Jadi itu kadang nggak apa ya, dulu itu di web sama yang di PDF itu kadang berbeda gitu ya, pernah berbeda gitu. Jadi mungkin dia ngecek detailnya itu. Oke, udah diperbaiki. Kemarin ditolak, gara-garanya adalah namanya jurnalnya International, The Indonesian Journal of International apa. Alasannya kenapa editor board-nya dari satu negara aja, padahal namanya ada international apa, padahal depannya The Indonesian Journal of International apa. Loh, saya mau komplain dong, saya bilang saya mau komplain nih, nggak bisa dong kayak gitu. Dia terus balesnya, silakan kalau ada mekanisme apa sih banding, itu ada mekanisme sendiri, bla 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 bla. Aduh, saya jadi malas kan gitu. Itu gimana, Mas Jai, mungkin bisa sharing tentang itu? Iya. Karena saya belum menemukan alasan kenapa kok DOJ nolaknya secara substansial gitu. Kalau memenuhi standar open access, oke lah, saya masih misalkan memahami alasan, oh jurnal ini belum memenuhi standar open access gitu. Oke, logis karena kan ranahnya DOJ di sana. Gitu. Mungkin ada pengalaman dari Mas Jai. Langsung diundang ke UNES ini, Cak. Perlu dibedah ini UNES ini, Cak. Itu aneh banget gitu. Saya jadi silakan. Monggo. Memang kesal kita itu Bang Ridwan gitu kan. Ini Bang Ridwan ini juga senior saya, sebenarnya malu juga saya ngomong depan Bang Ridwan ini, senior dari saya nganggap senior banget nih Bang Ridwan. Nah, tapi Bang Ridwan, memang DOAJ itu sekarang di akhir-akhir ini setelah saya ngopi sama teman-teman, karena kebetulan ada beberapa yang tim DOAJ itu yang bisa kami kontak gitu kan. Itu sekarang sudah bukan hanya prosedur formal, bukan hanya soal prosedurnya aja, Cak. Bukan soal administrasi aja yang dinilai. Bahkan dia sudah masuk ke substansi. Bahkan dia punya rumus sekarang. Kalau rumus itu kita tidak ikuti, ya mesti itu ya wassalam aja gitu kan. Tapi alhamdulillah saya kemarin ketika mau mengindeks jurnal, ketika submit ke DOAJ, kami tahu aja siapa ambasadornya di Indonesia. Meski ambasador itu jadi panutan. Ambasadornya tadi saya sudah beritahukan kepada kita semua, ikuti kaidah-kaidah jurnalnya. Kami juga kemarin copy paste kok dari sana, jujur aja gitu kan. Karena ini biasanya dijadikan panduan. Walaupun misalkan walaupun nanti walaupun jurnal kita sudah anggap ini udah benar, tidak ada yang ada masalah, ada aja kekurangan. Kami juga menemukan tuh kasus yang ini Bang kemarin. Soal misalkan di DOAJ sekarang sudah mulai juga dia melihat misalkan persoalan author guideline, soal abstrak. Abstrak itu sudah memenuhi standar internasional atau belum. Ini dilihat juga sama mereka, dinilai-nilai juga. Padahal itu sebenarnya kan dia tidak, kalau disintakan ini memang dinilai itu Bang. Tapi di DOAJ akhir-akhir ini ternyata sudah mulai pindah. Dia selain menilai soal prosedur, soal syarat-syarat administrasi yang tadi, juga menilai soal substansi. Jadi jangan heran nanti kalau ada yang bilang substansinya ini tidak sesuai dengan apa yang muncul di jurnal. Kebiasaan kalau case-nya Bang Ridwan tadi ini tidak ada artikel hukum, biasanya keyword-nya yang bermasalah. Mungkin Bang Ridwan Arifin ketika mensubmit di DOAJ ini keyword-nya kan kalau kemarin kami belajar benar. Jadi keyword yang kita pilih itu yang sesuai dengan artikel-artikel yang muncul di yang sudah publish di jurnal ini. Jangan pernah. Dan harus ada satu keyword yang umum yang bisa menampung semua artikel yang tidak masuk ke focus and scope. Karena ada pertanyaan lagi biasanya ngontak-kontak juga lewat email. Kami kemarin itu selain dikontak juga suruh perbaiki inilah, suruh perbaiki. Dibilang ini ada yang kurang lah, ada yang ini tolong kami berikan waktu. Bahkan yang paling tidak masuk akal kemarin diberikan waktu 1 jam untuk memperbaiki. Kalau tidak memperbaiki kami langsung decline jurnal, kami langsung mereject artikel jurnal ini gitu kan. Tapi masih ada bahasa yang kayak gitu, padahal sederhana aja Bang. Sederhananya kemarin yang dipermasalahkan sama mereka di jurnal tersebut adalah yang ini, bahasa Inggris yang ini untuk kontak, atau yang ini author fee ini.
Ini author fee. Ini aja yang dipermasalahkan. Ada satu kemarin di sini. Di sini ada satu kata kemarin yang sempat belum saya dokumentasikan. Itu yang dipermasalahkan dan langsung kami dikirimi email. Kalau tidak diperbaiki dalam 1 jam, ini kami akan reject langsung. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau lagi ini reviewernya lagi baik, biasanya dia meng-email ke kita kalau cuma kesalahannya sedikit. Nah, yang di sini. Terus yang selanjutnya memang ini jadi catatannya Bang. Kalau ada internasional, dia juga sekarang mulai ngecek-ngecek soal remeh-temeh yang DWJ ini. Editor kami juga sempat dikomplain kemarin. Kenapa editornya hanya orang Indonesia? Kami kan belum ada internasional buat editornya kemarin ini. Akhirnya kami bikin. Kenapa kami bikin? Karena ada komentar dari teman-teman DOAJ yang saya lihat yang ada namanya, kami coba email, kami coba kontak lewat seseorang gitu kan, dia bilang ini meski tidak lolos karena katanya internasional, lebih internasional, tapi ternyata editornya masih lokal semua. Mungkin itu permasalahan yang kemarin Bang. Selain itu juga Bang Ridwan, dia juga mulai ngecek ini soal referensi. Ini juga jadi masalah. Ini tadi sempat kami bahas. Sekarang DOAJ itu mulai mempertimbangkan, tapi bukan berarti ini menjadi syarat utama. Apakah referensinya itu ngeling apa tidak dengan body note-nya itu ngeling nggak dengan referensinya? Kalau dia ngeling, ini jadi catatan utama. Nah, terus yang selanjutnya dia juga sudah mulai menghitung juga referensinya. Lagi sekali dia menghitung referensinya. Jadi kalau kebanyakan buku dan misalkan ada satu jurnal, misalkan ada buku-buku yang tidak bisa ditelusuri di internet, ternyata dimasukkan di sini, ya otomatis mereka juga mempertimbangkan. Dan ini lagi yang paling penting di jurnalnya Capatih, ini terlalu banyak yang ini Capatih. Hati-hati di sini. Kami kemarin menaruh Pradi di sini, dipertanyakan juga sama mereka, apa hubungannya Pradi dengan publisher Anda gitu kan. Logo ya. Logo yang ini Porjakom, sudah itu aja lah, RJI aja lah. Dan jangan pernah menaruh nama translator di sini. Jadi kalau ada nama translator di sini, maka standar jurnal ini ada pada translator yang ini. Apalagi translator yang ini nanti tidak memiliki website. Ini akan jadi catatan tersendiri. Jadi saya mohon sama sekali yang di sini Cak gitu kan, walaupun ini tidak substansial banget, taruh aja nanti yang ini. Taruh aja yang RJI aja. Yang sisanya ini kalau mau ke DOAJ, sisanya ini dihapus. Lagi sekali Moraref ini siapa? Ini hati-hati juga Moraref sama portal Garuda ini Google Scholar. Punya Kemenak itu, ngawur. Tapi mereka tidak mengaku yang ini ya, mohon maaf. Tidak mengaku yang ini. Nah, ini juga jadi catatan bagi kita yang perlu diperhatikan Cak gitu kan. Yang ini tolong diperhatikan benar, yang ini lagi sekali Google Scholar itu bukan pengindeks. Betul. Kata mereka, walaupun kata kita ini pengindeks. Yang pengindeks itu kata mereka di Indonesia itu ya cuma Sinta aja. Kalau tidak ada Sinta ya jangan ditampilkan. Ya silakan tampilkan ya crossref yang ditampilkan atau root atau yang atau yang lain-lain yang bukan pengindeks kayak pengindeks tengah. Karena DOAJ ini ternyata melihat hal remeh-temeh seperti ini. Iya, dan mereka juga mau bersih sendiri kan, nggak ada. Nah, soal kontak Cak, lagi sekali yang ini belum ada kontak di sini, tolong nanti diperhatikan. Yang ini arsipnya ini juga tolong diperhatikan. Ini belum ada, banyak sekali ini kekurangannya yang di sebelah kanan di sini. Tolong nanti tampilannya mungkin tim IT-nya ini untuk membenahi. Misalkan kalau tidak mau dibenahi ya, kalau saya sarankan jangan maju dulu ke DOAJ. Kalau mau membenahi silahkan, gitu kan, tidak ada permasalahan gitu. Itu kira-kira Cak, Bang Ridwan, gitu sependek pengetahuan DOAJ sekarang mulai mengubah paradigmanya, bergeser. Selain persyaratan administrasi, dia juga mulai memeriksa soal substansi. Bahkan dia meriksa juga. Dia bilang kemarin ada satu jurnal juga, jurnal teman, dia bilang bahwa ini tidak layak dikatakan artikel. Dan bahkan dia mengatakan ini tidak layak dikatakan pendahuluan karena masih sangat tidak ada gap, tidak ada penelitian pendahuluan, itu yang dikomen sama mereka. Itu kira-kira Bang Ridwan. Ya, nanti saya menunggu undangannya dari Mas Ridwan untuk sesi sharing dengan Pak
Bang Gije ya. Nanti saya Wah, ada jangan. peserta ya. Kalau bisa ganti-gantian lah. Ini Bang Wah. Fatih sudah ahlinya. Gitu. Siap. Kemarin kan sudah yang Baik, Bapak Ibu pangapunten, mohon maaf sekali. Ini sudah hampir 2 jam ya. Nah, ini kalau yang punya anak ini haknya untuk anak-anak. Jadi pangapunten, saya tidak bisa menambah waktu untuk diskusi. Nomornya Mas Abdul Qadir Jailani sudah di-share di room, silahkan keep in touch, silahkan kepoin Bestur bagi yang dari Fakultas Hukum bisa juga submit karena sangat terbuka, tidak ada slot-slotan, tidak ada ini jatah teman, tidak ada. Jadi sangat fair ya, disubmit saja melalui OJS. Insya Allah ya, nanti kayaknya sih tahun depan saya ini sekaligus doa ya Cak, Amin. fokus insya Allah ya. Jadi targetnya Amin. fokus dan mungkin tahun depannya lagi insya Allah Web of Science ISCI lah minimal itu. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semua, terutama khususon ya ila Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya, Dr. Abdul Qadir Jailani. Sehat selalu Cak dan keluarga. Ya. Jujur kami ingin Amin. mengundang ke Malang tapi ya qadarullah level PPKM-nya ini masih bikin pusing ya, pelan-pelan kita mikir gitu kan. Nah, jadi semoga nanti ada kesempatan, sudah lama sekali tidak bisa bertemu langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya menutup agenda ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alan atas ilmunya. Terima kasih Lompat semuanya. atau bir, Iya, daging. nanti diundang LPPI lah, Mas Ade. Ini diundang LPPI suruh bedah lah. Nanti Insya Allah, Pak. Insya Allah. ke bosnya ya. Sekarang ini lagi mau rekrutmen ini loh untuk yang hukum. Oke. Volunteer. Siap. Tak Volunteer daftar. DOAJ. Tak daftar. Ambasador. Ya. Saya Ini izin. nanti Saya tutup lagi. ya. Bapak Siap. Ibu, saya tutup.